Suatu pagi di kelas sekolah dasar, seorang guru terlihat pusing dan jengkel karena murid-muridnya selalu gaduh dan susah diatur. Anak-anak, kalian ini nakal sekali ya. Bapak pusing atur kalian-kalian ini. Kalian pikir jadi guru itu mudah? Terutama kamu Udin, kamu yang paling nakal di kelas ini. Ayo, coba kamu duduk di sini. Kamu gantiin Bapak jadi guru. Biar kamu tahu, kalau jadi guru itu nggak mudah, ujar Pak Guru dengan nada emosi. Kemudian Udin pun maju dan menempati meja guru. Lalu Udin kembali berdiri dan berseru, "Baik, sebagai guru baru pengganti Pak Guru, saya akan umumkan. Hari ini pelajaran saya kosongkan. Dan sekarang, mari kita pulang." Sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, kamu bisa dukung channel ini dengan cara paling mudah kok. Tinggal klik like dan subscribe. Pagi itu, Joko yang seorang duda dan selaku orang tua anaknya yang bernama Udin sedang menghadap wali kelas anaknya karena Joko dipanggil oleh sang wali kelas perihal si Udin yang sekolah di sekolah dasar tersebut. "Pak Joko, apa Bapak tahu kenapa Pak Joko saya panggil ke sekolah?" tanya Bu Guru yang menjadi wali kelas dari anaknya Joko. Kemudian Joko pun menjawab, "Maaf, saya nggak tahu Bu kenapa saya dipanggil. Jadi begini Pak Joko, anak Bapak yaitu Udin sering banget terlambat masuk sekolah." Mendengar itu, Joko pun menghela napas lega karena dia kira anaknya yaitu Udin sering bolos dan melakukan keributan di dalam sekolah. Kemudian Joko pun berkata, "Ya mungkin anak saya sering terlambat masuk sekolah Bu, tapi anak saya juga sering terlambat pulang ke rumah. Dan walaupun anak saya sering terlambat pulang ke rumah, saya nggak pernah tuh manggil ibu ke rumah saya." Suatu sore, Udin sedang berjalan-jalan di pinggir sawah. Setelah di area pesawahan, Udin tidak sengaja menendang sebuah kendi sampai kendi itu pecah. Tapi setelah kendi itu pecah, tiba-tiba keluar asap dan muncul seorang wanita cantik dan mempunyai sayap. Melihat itu, Udin pun kaget lalu bertanya, Siapa kamu?" "Saya adalah Ibu Peri anak muda." "Hah? Ibu Peri? Berarti kamu bisa sihir dong, seperti jin yang suka ada di film-film itu kan?" Bisa dikatakan begitu," jawab Ibu Peri. Lalu Udin pun berkata lagi, "Kalau gitu, tolong kabulin permintaan saya dong. Saya pengen handphone yang terbaru." "Bisa, tapi saya paling bisa beri kamu handphone merek Itel. Kalau kamu mau iPhone, kamu harus tambahin pakai uang kamu sendiri ya." "Lah, kocak, pelit banget. Kok Ibu Peri kayak gitu, gak kayak Om Jin sih?" Mendengar itu, Ibu Peri pun dengan wajah kesal menjawab, "Hei anak muda, namanya juga Ibu Peri. Ibu Perhitungan." Seorang kakek diajak oleh cucunya berjalan-jalan dan pulangnya mampir di sebuah toko yang cukup besar di kota tersebut. Si cucu berbelanja segala kebutuhan sampai menghabiskan total belanjaan sekian ratus ribu. Setelah keluar dari toko tersebut, si kakek berkata, "Dulu kakek kalau masuk ke toko itu bisa dapat semua barang-barang yang kakek butuhkan loh cu. Gak pernah bayar dan tanpa keluar uang cu." Mendengar itu, si cucu kaget. Mungkin dulu kakeknya adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh pemilik toko. "Wah, yang bener kek, kenapa kakek tadi gak ikut masuk? Saya kan jadi keluar uang banyak tadi belanja di situ." "Percuma cu, sekarang susah." "Loh, susah kenapa kek? Apa pemilik toko sudah gak mengenali kakek lagi?" Mendengar itu, sambil menghela napas, si kakek berkata, "Bukan karena itu cu, tapi karena toko itu sudah memasang CCTV tiap sudut." Suatu hari, Udin menemui Sule untuk minta pendapat. "Lek, lu kan udah pengalaman banget masalah cewek. Gua mau nanya dong." Mendengar itu, Sule pun menjawab, "Memangnya lu mau tanya apaan, Din?" "Gini, Lek, besok kan cewek gua ulang tahun. Bagusnya gua ngasih hadiah apa ya, Lek?" "Tar dulu. Pacar lu orangnya seperti apa dulu, Din?" "Pacar gua orangnya cantik, tinggi, langsing, dan seksi juga, Lek," ujar Udin menjelaskan. Kemudian Sule pun berkata, "Menurut gua, kalau pacar lu itu orangnya cantik, tinggi, langsing, dan seksi, lebih baik lu kasih hadiah nomor telepon gua aja, Din."
Di sekolah menengah atas, Munaro dan Siti yang seorang penggemar berat opa-opa Korea sedang ngobrol berdua saja di kantin. Siti, aku dengar si Paijo sehitam manis kemarin nembak kamu ya? Gimana? Biar kamu terima jadi pacar kamu? Tanya Munaro. Kemudian Siti pun menjawab, enggak Mun, kemarin aku tolak pernyataan cinta si Paijo karena kita berbeda keyakinan Mun. Mendengar itu, Munaro pun sedikit heran, lalu bertanya, loh, bukannya si Paijo juga seorang muslim? Kok kamu bilangnya beda keyakinan sih? Lalu kemudian, dengan malas, Siti pun menjelaskan, bukan beda keyakinan agama Munaro. Kita semua kan tahu dan yakin, si Paijo itu terkenal dengan si hitam manis, mirip orang India. Tapi kemarin di depanku, si Paijo sangat meyakini kalau wajahnya itu mirip opa-opa Korea. Hari itu, Joko sedang berduka karena istrinya yang belum lama dia nikahi meninggal. Di tengah kesedihannya, seorang wanita bernama Juminten yang sangat menyukai Joko berpikir kalau ini adalah kesempatannya untuk mengisi hati Joko yang kosong. Kemudian, Juminten mendekati Joko dan berkata, Mas Joko, saya ikut berduka atas meninggalnya istri Mas Joko. Sekarang pasti Mas Joko sedih banget kan? Untuk pelipur lara kesedihan Mas Joko, saya bersedia kok menggantikan posisi istri Mas Joko yang meninggal. Mendengar itu, Joko pun menoleh ke arah Juminten dan berkata, kamu yakin Jum mau menggantikan istri saya yang meninggal? Iya Mas, saya bersedia. Karena sejujurnya, sudah lama saya menyukai Mas Joko. Ujar Juminten dengan nada yakin. Dia senang karena ada sedikit harapan untuk hidup bersama dengan Joko. Lalu Joko pun kembali berkata, baiklah, kalau kamu yakin, saya senang sekali dengarnya Jum. Kalau gitu, sekarang ayo kita ke depan. Kita tes ukuran badan kamu pas enggak dengan keranda mayat yang sedang dibuat. Di suatu sore yang mendung, di sebuah pemakaman kecil yang masih basah oleh tanah merah, seorang pria berpakaian rapi dengan jas dokter berdiri sambil terseduh-seduh di depan sebuah makam. Tangannya gemetar dan suara isaknya tertahan di tenggorokan. Yang menarik, di atas makam itu berdiri batu nisan yang tak biasa, besar, mencolok, dan berbentuk hati. Seorang ustadz yang kebetulan hadir di pemakaman itu mendekat dengan lembut. Sudahlah dok, ikhlaskan. Setiap jiwa pasti akan kembali kepadanya, ujarnya dengan suara penuh empati. Kemudian sang dokter mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Pak Ustadz, justru itu yang bikin saya takut. Loh, kenapa malah takut? Tanya Pak Ustadz. Sang dokter pun menarik napas panjang dan berkata, jadi begini Pak Ustadz, kami para dokter spesialis punya kesepakatan aneh. Kalau ada di antara kami yang meninggal, batu nisannya akan dibentuk sesuai spesialisasi masing-masing sebagai simbol penghormatan terakhir. Mendengar itu, Pak Ustadz pun mengangguk pelan, mulai mengerti arah ceritanya. Lalu, teman dokter yang ini, dia spesialis apa? Dia dokter spesialis jantung Pak Ustadz, makanya bentuknya begitu. Oh, jadi seperti itu. Lalu kenapa dokter seperti sangat bersedih sekali? Sang dokter pun menunduk, lalu berbisik seperti orang mengaku dosa. Soalnya saya itu dokter spesialis kelamin Pak Ustadz. Mendengar itu, Pak Ustadz langsung terdiam, lalu berkata, Astagfirullahaladzim. Ya udah, dokter tenang aja. Nanti kalau dokter meninggal, misalnya akan saya pakaiin celana dalam.